Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, saudara seimanku dimanapun antum saat ini berada. Saat ini hari-hari kita semakin tidak normal. Bila ada istilah new normal, maka itu adalah istilah yang dipaksakan. Dalam kenyataannya kita sedang tidak normal-normal, saudara-saudaraku. Tetapi adalah sebuah sunnatullah yang wajib kita akui dan kita imani, dan kita tidak punya pilihan selain itu. Selain mengakui, mengimani, rela, pasrah, ikhlas menjalaninya, dan sabar, serta yakin bahwa di balik itu ada kemudahan yang sedang menanti kita. Hari ini seluruh orang merasakan pahitnya ekonomi. Para pengusaha menjerit, para pedagang menangis, para petani dan para peternak juga meratapi nasib mereka. Para pengusaha banyak yang gulung tikar, dan PHK massal terjadi di berbagai negara. Hari ini bencana di mana-mana, bukan bencana-bencana kecil, bencana-bencana besar. Maka ketahuilah saudara-saudaraku, bukan hanya kita saja yang merasakan susah dan payah ini saat ini, tetapi seluruh orang satu bumi. Saudara-saudara seimanku, bila ada satu dua orang yang berani berkata, itu orang kaya masih tetap kaya dia. Orang-orang para koruptor, orang-orang maling masih tetap dia menikmati hasil korupsi dan malingnya. Maka saya jawab, sebentar aja tuh. Sebentar lagi kita akan lihat dan kita akan dengar berita yang sangat memalukan dan sangat mengerikan tentang mereka-mereka semua. Allah SWT akan pukul rata seluruh manusia yang ada di muka bumi. Bedanya nanti adalah siapa yang punya daya tahan, siapa yang punya kemampuan untuk bertahan. Maka jawaban itu hanyalah pada orang-orang berilmu yang ada iman. Orang-orang beriman yang ada ilmu, dan mereka menerapkan dengan imannya ilmu tersebut sehingga menjadi perisai yang sangat kokoh. Saudara-saudara yang tercinta, badai pernah datang sesekali di lautan samudra yang luas. Tetapi pertanyaan saya, apakah badai itu akan senantiasa berlangsung lama? Atau akan digantikan oleh ketenangan dan kembali damai laut yang luas itu? Jawabannya adalah badai hanya sebentar. Tapi memang yang paling terasa itu secara umum adalah ketika sedang badai. Berhari-hari, bermalam-malam, bahkan mungkin berminggu-minggu tanpa badai, orang tidak begitu merasakan adanya kenikmatan yang patut disyukuri. Tetapi ketika badai datang, sebentar saja mencekam suasana. Langit gelap, hujan lebat turun, petir menyambar-nyambar, angin kencang menderu dan mendera kapal yang sedang dikendarai. Kemudian lampu di dalam kapal juga mulai kelap-kelip mati. Kecemasan, ketakutan mulai bermunculan. Ya, seolah-olah nikmat yang begitu lama dirasakan bagaikan tidak pernah ada. Yang teringat, yang dirasakan adalah badai yang saat itu sedang mereka hadapi. Maka kehidupan kita juga demikian saat ini. Kita sudah cukup lama dalam kondisi tenang, sudah cukup lama dalam kondisi normal, cukup lama. Bagaikan penyakit lama kita sehat. Ketika sakit gigi, terasa sehat yang lama itu seperti tidak pernah ada. Sakit gigi itu saja yang senantiasa mengganggu kita. Menangis, bahkan sampai-sampai tidak bisa tidur malam. Saudara-saudaraku yang kami cintai, seluruh anggota tubuh dibawa untuk ikut meratapi sakit gigi tersebut. Bis-sahari wal humam. Sampai-sampai dia harus mengikuti acara itu dengan begadang dan demam. Tapi apakah pertanyaan saya akan senantiasa selamanya sakit gigi? Tidak. Berapa tahun gigi ini sehat dan dinikmati? Dan berapa lama sih sakit gigi dan sakit gigi itu akhirnya bisa diatasi dan kembali sehat? Merenunglah untuk itu, saudaraku. Memang hari-hari ini mulai pahit. Ekonomi mulai terasa menjepit. Apalagi orang-orang ekonominya menengah ke bawah. Apalagi orang yang baru saja selesai dirumahkan, selesai di PHK. Mereka tidak tahu mau buat apa, mau kerja apa. Saudara-saudaraku yang tercinta, apa yang bisa kita buat? Enggak ada. Tidak ada yang bisa kita buat pada hari ini. Kecuali sekali lagi, selagi jidat ini masih mampu untuk sujud di hadapan Allah, selagi punggung ini masih mampu untuk rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi bibir ini masih bisa dibasahi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dapat kita kerjakan hari ini. Persis seperti Nabi Ayub alaihissalam.
Prinsipnya adalah harta sudah amblas, istri sudah meninggalkannya, anak-anak sudah meninggal dunia. Semua yang dimilikinya sudah kandas dan habis. Bahkan tubuh pun digerogoti oleh berbagai macam penyakit yang tidak ada obatnya. Tapi pernahkah Nabi Ayub ini berkeluh kesah? Tidak. Nabi Ayub ketika disampaikan oleh istrinya tentang satu nasihat agar Nabi Ayub menyampaikan keluhannya kepada Allah, Ayub berkata, aku malu. Sudah lama Allah memberikan kepada kita nikmat. Berapa lama sih Allah berikan kita ujian ini? Saya malu. Saya tak berani menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya Nabiullah Ayub alaihissalam mendapatkan isyarat agar dia memohon kepada Allah, maka Ayub pun menyampaikan, ya Rabb. Barulah Ayub setelah menunjukkan dan Allah mengakui dan Allah mengumumkan pujian di langit, dan telah sampai pujian itu kepada Ayub bahwa dia adalah hamba yang sabar. Setelah teruji di mata Allah bahwa dia adalah hamba yang sabar, barulah ada isyarat kepadanya agar dia meminta kepada Allah. Barulah Ayub meminta. Ayub tidak mau dikatakan sebagai hamba yang tidak sabar. Ayub tidak mau. Dan Nabi Ayub alaihissalam menunggu adanya isyarat bahwa dia telah termasuk di antara hamba yang sabar dan pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu datang, setelah itu dapat dirasakannya, ada wahyu yang terdengar olehnya. Saat itulah baru Ayub menyampaikan pesan doanya kepada Allah agar Allah mengangkat itu dari dirinya, dan Allah pun mengangkat dan Allah pun mengganti. Fa inna ma'al usri yusra. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau sedang digergaji oleh pasukan kafirin yang memang ingin membunuhnya. Ketika gergaji itu sampai ke tubuhnya, darah mengalir, Nabi Zakaria alaihissalam mengatakan kalimat aduh atau kesakitan. Bergoncanglah arasy Allah Subhanahu wa taala. Turunlah malaikat mengabarkan kepadanya, hai Zakaria, sekali lagi engkau mengatakan aduh dalam ujian ini. Sekali lagi engkau mengatakan dalam ujian ini, Allah akan menghapus namamu dari daftar para nabi-nabi dan rasulnya. Saudara-saudaraku, sabar sangat dibutuhkan sekarang ini. Tapi sabar yang paling baik adalah sabar yang dibareng dengan ibadah. Sabar yang dibungkus dengan doa. Sabar yang didirikan tiang di atasnya, yaitu salat yang istiqomah. Inilah sabar yang ideal. Sabar yang diiringi dengan ibadah. Sabar yang dibungkus dengan doa dan terus berdoa, yakin kepada Allah bahwa ini akan berakhir, ini akan berlalu, kita lulus di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, saya yakin iman orang-orang yang beriman ini, para ulama tahu, bila seluruh pintu di muka bumi ini sudah tertutup, ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, dijaga oleh Yang Maha pemilik pintu. Dan pintu ini sangat luas dan maha luas. Pintu ini mencurah dari dalamnya rezeki yang bisa melimpah ruah tanpa putus-putus, yaitu pintu pemilik langit dan bumi, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lelah, tidak pernah lengah. Maka dialah Allah Rabbul Alamin Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Jika seluruh pintu di dunia tersumbat dan tertutup, masih ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, dan itulah sumber segala pintu-pintu ini. Sumber mata air rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana ulama-ulama kita tegar dan sabarnya. Dalam hal ini, saudaraku, jangan cepat mengeluh, jangan cepat mengaduh, jangan cepat merintih, jangan cepat kita mengatakan sudah tertutup segala-galanya. Katakan, iya segala-galanya sudah tertutup, tetapi pintu Allah senantiasa terbuka. Maka tenanglah dada ini, lapanglah perasaan. Ini renungan yang dapat saya berikan pada hari ini untuk saudara seimanku. Allah masih hidup, Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah sibuk, Allah tidak bakhil, Allah tidak menahan rezeki, Allah mencurahkan segala-galanya, dan Allah maha memperhatikan setiap orang yang mengangkat tangan kepadanya. Dan Allah berjanji, hai malaikat, sebelum hambaku itu menurunkan tangannya dari dia berdoa kepadaku, sebelum dia turunkan, pastinya yang dia minta itu sudah pasti dikabulkan. Pastikan, hanya sekarang menunggu timingnya saja, kapan. Kita tunggu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan lama-lama meninggalkan kita seperti ini. Allah paling banter kita meninggal dunia, selesai. Ya, meninggal dalam keadaan lapar, meninggal dalam keadaan sakit, meninggal dalam keadaan dibunuh, semuanya judulnya sama, mati. Ya sudah selesai. Habis itu orang beriman bagaimana?
ada taman surga yang menanti. Tidak ada lagi kesedihan, tidak lagi kesusahan, tidak ada lagi kepayahan, tidak ada lagi penderitaan, tidak lagi mengantuk, tidak ada lagi ketakutan dan sebagainya. Dan hidup kita benar-benar dalam penuh rezeki yang tanpa batas sambil menunggu kiamat. Sudah apa lagi saudaraku? Hidup ini hanya sebentar sekali. Hanya perasaan saja yang mungkin terasa lama. Mungkin apalagi dalam keadaan susah sekarang, kita merasa hidup ini begitu lama, penderitaan ini begitu lama dan panjang. Wallahi billahi tallahi, nanti di akhirat setiap manusia ditanya oleh Allah, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama kamu hidup di muka bumi? Setiap manusia nanti di hadapan Allah menjawab, qalu labithna yauman aw ba'dha yaum fas'alil 'adin. Ya Allah, perasaan kami tinggal di dunia hanya sebentar lah, satu hari atau setengah hari. Maka ada yang merasakan 1 jam atau mungkin setengah jam. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa singkatnya hidup ini, maka jangan jadikan hidup yang singkat ini kita rontok iman kita, rontok pertahanan kita, hilang kesabaran kita, lalu akhirnya kita gadai akidah kita. Agar ada orang yang bisa menyambung sedikit hidup kita, kasih sekarung beras, kasih duit sedikit, kasih jabatan sedikit, lalu kita akhirnya rela menginjak-injak agama kita sendiri, rela tidak pedulikan halal dan haram, rela akhirnya kita mencampakkan akidah kita, lalu kita murtad. Setelah murtad, besok lusa dia mati, maka dia masuk neraka. Na'udzubillah. Saudaraku, sepahit apapun, seberat apapun, ujian orang sebelum kita lebih berat daripada kita. Yang penting kita sudah beriman sebelumnya. Apa yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Pasti kami akan uji kalian dengan sedikit kelaparan, rasa takut, kekurangan harta, ada yang meninggal dunia, dan rasa khawatir dan gentar, ya, kekurangan harta dan sebagainya, ya, gagalnya panen dan sebagainya. Allah uji kamu dengan itu. Dan di ayat di Al-Baqarah 214, orang sebelum kamu telah mengalami ujian lebih berat lagi, ya, sampai-sampai mereka berkata, kapan Allah tolong kami? Ingat saudaraku, ujian ini ke depan lebih berat, tetapi ibarat badai di tengah laut, dia akan berlalu dan masa tenang akan kembali datang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini adalah ayat penutup kita. Maka sesungguhnya dalam setiap kesulitan sudah menanti ketenangan dan kemudahan. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan sudah menanti ketenangan dan kemudahan. Kita sedang berjalan di belakang konsep wahyu, dan kita pasti akan menemukan perkataan Allah mutlak kebenarannya. Barakallahu fina fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.